Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini 24 Februari 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini 24 Februari 2021 yang saya beri tema dahsyatnya air mata. Nah, mengapa saya mengambil tema ini dahsyatnya air mata? Karena secara medis saja air mata itu sangat punya peran penting. Kalau banyak orang dia mengalami stres dan jika dia menangis, waktu dia mengeluarkan air mata itu akan mengurangi stresnya. Itu salah satunya saudara ya. Tapi saya mau bawa saudara dan saya masuk di dalam firman ini bahwa betapa dahsyatnya air mata kita bisa lihat di dalam pembacaan tadi Mazmur 56 ayat yang ke-9. Ada dua hal yang menentukan betapa dahsyatnya air mata dari firman ini. Yang pertama, ternyata setiap air mata saudara dan saya itu ditaruh di tempat khususnya Tuhan, ditaruh di kirbatnya Tuhan. Jadi air mata kita tuh nggak ditaruh di kirbat malaikat. Air mata kita itu nggak ditaruh di kirbat punya orang kaya. Air mata kita itu Tuhan nggak letakkan di tempat sembarangan. Tapi air mata saudara dan saya, Tuhan meletakkannya, Tuhan menaruhnya, Tuhan menampungnya di kirbat Tuhan, kirbat yang punya Tuhan, tempat yang punya Tuhan, yang tidak boleh ada orang mengutak-atik tempat air mata itu. Yang kedua, air mata itu dahsyat karena air mata itu ternyata didaftarkan oleh Allah satu persatu. Setiap tetes air mata yang saudara dan saya keluarkan, ternyata menurut Mazmur 56 ayat 9 itu didaftarkan semuanya oleh Tuhan. Gak ada satupun jenis air mata yang tidak didaftarkan oleh Tuhan. Dahsyat kan saudara? Ya, itu dua hal yang saya katakan tentang dahsyatnya air mata. Nah, kita mau lihat tentang air mata yang Tuhan daftarkan. Air mata yang saudara dan saya keluarkan itu ada kuncinya dari Tuhan, itu didaftarkan karena Tuhan punya catatan untuk bisa mensinergis antara catatan Tuhan dengan air mata saudara dan saya. Saya mencatat ada beberapa poin di sini. Kita mau lihat yang pertama, air mata yang kita keluarkan terkadang adalah air mata putus asa. Kita bisa lihat itu di dalam Kejadian 21 ayat 15 sampai ayat 16. Di sana Hagar menangis dengan suara nyaring. Dia mengeluarkan air mata, tapi air mata yang dia keluarkan di sini adalah karena putus asa. Artinya Tuhan juga berkata buat saudara dan saya bahwa ada banyak kali saudara dan saya juga mengalami seperti Hagar ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, ketika kita ada di titik yang tidak lagi berdaya, ketika kita benar-benar ada di posisi yang sangat kritis, terkadang kita harus mengeluarkan air mata, tanda kita putus asa, dan di situ ada kelegaan. Dan Hagar mengalami hal itu. Dia menangis, dia mengeluarkan air mata karena dia putus asa ketika anaknya tidak mendapatkan minum, air di kirbatnya habis, dan bahkan dia tidak menemukan air pada saat itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara saat ini sedang menangis karena putus asa? Apakah air matamu adalah air mata putus asa? Sesungguhnya itu juga didaftarkan oleh Allah. Yang kedua, air mata yang kedua yang didaftarkan oleh Allah adalah air mata karena disakiti. 1 Samuel 1 ayat 6 sampai 7. Di sana Hana menangis di hadapan Tuhan. Mengapa dia menangis? Alkitab berkata dia menangis karena dia disakiti oleh penina madu dari suaminya. Dia mengalami ketidakadilan, dia disakiti karena diduakan oleh suaminya. Dia disakiti karena madunya juga mengecewakan dia, menyakiti dia. Tuhan juga mau sampaikan hari ini buat saudara dan saya, terkadang waktu saudara dan saya disakiti, ketika kita diperlakukan tidak adil, Allah kemudian membuat kita bisa menangis, kita bisa mengeluarkan air mata, dan air mata itu adalah air mata karena disakiti. Itu juga didaftarkan oleh Allah. Ingat, air mata yang kita keluarkan
karena kita disakiti oleh orang lain, itu juga ada di dalam daftarnya Tuhan. Yang ketiga air mata yang ketiga adalah air mata yang meminta belas kasihan. Yohanes 11 ayat 32 sampai 33. Di sana Maria datang kepada Yesus, dia menjumpai Yesus, dia sujud kepada Yesus, lalu dia menangis. Tangisan yang dia keluarkan, air mata yang Maria keluarkan adalah air mata yang meminta belas kasihan atas saudaranya Lazarus yang sudah meninggal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang saudara dan saya juga menangis hanya karena kita minta belas kasihan Tuhan untuk orang-orang yang kita kasihi, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Ternyata air mata belas kasihan yang kita minta ini juga didaftarkan oleh Tuhan. Yang keempat, air mata keempat yang didaftarkan oleh Tuhan adalah air mata yang meminta belas kasihan dan meminta pengampunan bagi umat Tuhan. Air mata dari seorang pendoa syafaat yang meminta pengampunan atas dosa dan kesalahan umat Tuhan. Itu terdapat di dalam Nehemia 1 ayat 3 sampai 11, di mana Nehemia menangis ketika dia mendengar berita yang tidak baik atas umat Tuhan, dan dia membawa itu di dalam doa dengan tangisan, dengan air mata, supaya Tuhan berbelas kasihan, menolong dan mengampuni umat Tuhan yang berdosa. Yang kelima, air mata yang kelima adalah air mata kesedihan dan penyesalan. Itu yang dialami oleh Petrus di dalam Matius 25 ayat yang ke-27, ketika dia selesai menyangkal Yesus dan ketika ayam berkokok 3 kali, maka Petrus kemudian ingat akan apa yang Yesus pernah katakan, lalu dia menangis dengan sedih. Dia menangis karena apa yang Yesus katakan bahwa dia akan menyangkal Yesus itu benar-benar terjadi. Dia menyesal, ada air mata kesedihan yang menyesali perbuatan. Seringkali saudara dan saya juga pernah alami ini, ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kemudian Tuhan ingatkan kita dan kita sedih, lalu kita menangis, kita menyesal. Itu juga air mata yang didaftarkan oleh Tuhan. Yang keenam, air mata yang keenam adalah air mata yang memberi kasih, air mata yang memberi belas kasihan, bukan meminta belas kasihan, tapi air mata yang memberi belas kasihan. Itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 42 ayat yang ke-24. Yusuf menangis ketika dia melihat saudara-saudaranya tidak mengenal dia, tapi mereka menyadari bahwa mereka pernah buat salah kepada dia, dan kemudian mereka merasa bahwa mereka sedang dihukum karena mereka telah membunuh saudaranya itu Yusuf. Yusuf menghindar dari saudara-saudaranya, lalu dia menangis. Dia menangis karena dia benar-benar mengasihi saudara-saudaranya. Dia berbelas kasihan kepada mereka. Dia menaruh kasih kepada mereka. Ketika mereka sedang kesulitan, ketika mereka ada dalam masa-masa sulit, Yusuf tidak ingat bahwa mereka pernah menyakiti. Dia memang ingat mereka pernah menyakitinya, tapi dia memiliki air mata kasih, air mata belas kasihan. Terbukti Yusuf tetap memberikan mereka gandum. Terbukti Yusuf tetap memberikan apa yang mereka perlukan di tengah-tengah masa kesukaran. Tuhan sering melakukan ini buat saudara dan saya. Ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita dihianati oleh orang lain, ketika kita dikecewakan oleh orang lain, dan tiba-tiba orang itu mengalami kesukaran, dan Allah kemudian memakai kita menolong dan memberkati mereka, dan kita kemudian menangis karena situasi itu adalah air mata kasih, air mata belas kasihan yang Tuhan punya di dalam kita, yang mengalir kepada kita untuk kita memberikan kasih itu kepada orang-orang yang menyakiti kita. Ini juga didaftarkan oleh Tuhan di dalam daftarnya. Yang terakhir adalah air mata pengabdian dan penyembahan. Air mata pengabdian dan penyembahan ini terdapat dalam Lukas 7 ayat 38 dan ayat yang ke-44. Air mata yang diberikan oleh seorang perempuan berdosa yang datang kepada Yesus, yang
kemudian dia mengeluarkan air matanya untuk membasuh kaki Yesus. Ingat, air mata pengabdian, air mata penyembahan ini sangat sulit dikeluarkan karena wanita ini tidak mengalami kesulitan. Wanita ini sedang tidak disakiti, wanita ini sedang tidak diperlakukan tidak adil, tapi wanita ini harus menangis di kaki Yesus. Untuk apa? Untuk air matanya bisa membasuh kaki Yesus. Artinya ini air mata pengabdian, air mata pengorbanan, air mata pelayanan yang dia berikan untuk Yesus, untuk melayani Yesus. Air mata yang dikeluarkan untuk melayani Yesus. Terkadang Allah menjamah kita, Allah membuat kita untuk terus melayani Dia. Allah menaruh hal-hal yang ajaib untuk kita melayani Dia, dan kita terharu, kita mau memberikan yang terbaik bagi Dia dengan air mata itu. Dan ini sangat berharga bagi Tuhan. Ini merupakan pengabdian yang besar. Ini merupakan kehormatan yang Tuhan terima dari perempuan yang menangis di kakinya untuk mencuci kaki Yesus itu sendiri. Tuhan sedang berkata buat saudara dan saya saat ini, Tuhan mau saudara juga memiliki air mata pengabdian, air mata pelayanan, air mata pengorbanan yang kita keluarkan hanya untuk Yesus, hanya untuk melayani Yesus, semata-mata untuk memberi kepada Yesus. Inilah air mata yang kita keluarkan dengan pengorbanan kasih yang sungguh-sungguh memberi kepada Yesus tanpa alasan apapun juga. Dan air mata ini juga didaftarkan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mau mengajar saudara dan saya dari 7 poin ini. Manakah air mata yang sering saudara dan saya keluarkan di masa-masa ini, di waktu-waktu ini? Mari kita belajar dari bagian ini dan mari kita keluarkan yang terbaik dari air mata kita untuk melayani Dia, untuk berkorban kepada Dia, supaya itu mendapat bagian yang, supaya kita juga mendapat bagian yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengakui bahwa air mata itu dahsyat. Amin.